Selamat siang anak negeri. Jumpa lagi sama aku Taufik Iswara. Kali ini aku akan jelajah pesisir barat dari Pulau Lombok. Aku mulai dari selatan nih, di daerah Sekotong yang terkenal akan hutan bakaunya. Aku akan cari kepiting bakau dan diolah menjadi masakan tradisional khas Lombok. Lanjut kita ke bagian utara Pulau Lombok. Aku akan panen buah jambu mete. Mau tahu aku olah jadi apa? Yang satu jadi sayuran dan yang satu lagi jadi jajanan pasar. Nah, ada yang tahu walang sangit? Di sini hama padi ini bisa diolah loh, jadi makanan yang enak. Jangan kemana-mana ya, tetap di Jejak Anak Negeri karena alam memberi banyak manfaat. Selain keindahan Lombok yang digunakan untuk destinasi wisata, kehidupan nelayan yang berada di wilayah pesisir Lombok juga menarik untuk diangkat. Seperti yang terlihat di Sekotong, Lombok Barat. Di sini nelayan tiap hari melaut dan pulang pagi hari untuk menjual hasil tangkapannya langsung kepada warga yang telah menunggu. Aku sekarang lagi bantu Bang Jen bongkar muat ikan. Ikan-ikan ini ditangkap bukan dengan jaring, tapi dengan cara ditembak. Nah, ini dia nih hasil tangkapan atau hasil ikan dari daerah Sekotong. Setelah ini kita akan bawa ke sana untuk ditimbang dan akan diambil oleh para pedagang yang ada di sini. Tidak, Beragam jenis ikan ini harus dipindah ke box styrofoam dan dibawa ke pinggir untuk langsung dipilah. Nah, ini dia ikan hasil dari menembak semalam. Ada ikan buaya, ikan kakatua, ikan pari, dan cumi pun ada. Biasanya para nelayan yang memiliki perahu melaut untuk mencari ikan mulai berangkat dari sore hingga subuh. Ikan-ikan ini nantinya akan dijual kepada para pedagang dan warga sekitar yang sudah menunggu di pinggir. Kegiatan ini menjadi rutinitas setiap nelayan di wilayah pesisir Pulau Lombok. Nah, sekarang kita lagi pilah-pilah ikan nih sama ibu dan bapak. Engkau pun ketibang Pak deh? Oh ya. Jadi ini adalah kegiatan atau aktivitas rutin yang dilakukan oleh warga kampung nelayan di daerah Sekotong dan pada umumnya daerah Lombok. Dan setelah ini ikan akan kita timbang, kemudian akan diambil oleh ibu-ibu para pedagang yang ada di pasar. Nah, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan mengeksplor lebih banyak lagi hasil alam yang ada di daerah Lombok Barat dan Lombok Utara. Dan tetap saksikan Jejak Anak Negeri karena alam memberi banyak manfaat. Wilayah Sekotong, Lombok Barat adalah salah satu tempat yang memiliki kekayaan akan hutan bakau. Kalau banyak bakau seperti ini, biasanya banyak kepiting yang hidup dan menjadikan bakau sebagai rumahnya. Aku, Bang Rijal, dan Bang Anwar mau cari kepiting bakau. Kebetulan air sedang surut. Aku sudah siap sama pakai tanjang nih, sama parang untuk mencari kepiting bakau. Ya kak, dalam loh, itu kan, arak semua lah mas. Berarti ya bau selapun besini taman. Bau mas. Untuk mencari kepiting bakau di sini, tidak hanya menggunakan perangkap seperti mencari kepiting di laut. Yang harus diperhatikan dalam mencari kepiting bakau adalah waktu surut dan waktu pasang. Selain itu, warga juga harus tahu titik-titik di mana kepiting membuat sarang. Kalau di hutan bakau seperti ini, kepiting biasanya membuat lubang seukuran tubuhnya dengan kedalaman beragam, mulai dari 30 cm hingga kedalaman 1 meter. Kalau sudah mendapat lubang yang diduga jadi sarang kepiting, langsung saja masukkan pengait ke dalam lubang. Iya kontek loang ini nen bau kedu penggayatan. Tidak butamu nih akah nih jaga lain nih bang. Loang belo baru butamu coba nih kedu batik nih. Bau dikit bat kedu bang.
Nah, benar aja kan? Setelah Bang Rijal mengangkat parang dari dalam lubang, ada kepiting yang sedang menyapit parangnya. Dapat kan? Wah, langsung aja diikat, biar tidak lepas. Nih bang, Beda tegal nih. nih Mudi nih. Mudi nih. Tegal bang. Nah, anak negeri udah dapat satu nih. Ini katanya abangnya yang paling mantap rasanya. Ini paling ini bang deh. Jadi yuk, kita cari lagi yuk. Coba, Ayo. kita betul narampun nih. Nah, sudah dapat satu nih. Kita cari lagi yuk sarang kepitingnya. Betul narampun nih bang. Nah ketemu itu Malik sana. Oh nih kayak Malik nih. B. Nih orot nih. Ini balik balik ya gue nih. Nah, ada lubang bekas kepiting yang baru dibuat nih. Wah, aku mau coba lagi pancing kepitingnya pakai pengait ini. Tidak perlu umpan ya, karena kepiting merasa benda apa saja yang masuk ke dalam sarangnya akan dianggap sebagai ancaman. Nah, ini dia nih kepiting bakau. Ini yang unik dari sini nih, kita ngambilnya dengan cara menggunakan apa nih bang? Penggait. Nah, dan biasanya orang-orang sini atau warga sini menangkapnya pada saat siang, biasa habis zuhur ya bang ya? Biasa habis zuhur airnya surut dan kita baru bisa ngambil dengan mudah. Dan lubangnya biasanya bisa sampai kedalaman 2-5 meter ya bang ya? Kepiting bakau tergolong hewan omnivora dan kanibal. Kepiting ini cenderung aktif pada malam hari atau biasa disebut sebagai hewan nokturnal. Keberadaan kepiting di dalam ekosistem bakau dapat mengurangi kadar racun tanah lahan mangrove yang dikenal sebagai anoksik atau kekurangan oksigen. Kepiting akan membuat lubang-lubang di tanah sebagai tempat tinggalnya yang secara langsung mempermudah proses pertukaran udara di lahan mangrove. Nah, walu mau dan nih bang nih. Bau situ lewat nih. Bawa. Tuh deh. Lah lapah wah nih. Terus kalah. Kepiting bakau yang sudah aku cari akan aku olah bersama bahan-bahan seperti cabai merah, cabai rawit, dan cabai jawa. Aku mau buat menjadi brengkes atau yang biasa dikenal sebagai sate pusut. Anak negeri, ini dia nih kepiting bakau dari sekotong. Sekarang kita mau bersihkan dulu dan ambil isinya nih dengan cara lihat pelang dua nih nak. Dipotong dan kemudian kita ambil isinya. Kalau urusan potong memotong, aku jagonya. Karena untuk membuat brengkes hanya dibutuhkan dagingnya saja. Untuk mendapatkan dagingnya harus dibelah cangkangnya seperti ini. Nah, jadi anak negeri untuk pembuatan brengkes ini yang kita olah itu hanya dagingnya aja dan sengaja tidak kita rebus untuk agar rasanya manis ya ibu ya? Iya. Udah beres nih. Aku misahin kepiting dengan isinya. Pik besok kepiting nih lete pik. Lapun. Lapun, tolok detik terus nane. Wah, ini wajari nih. Wajari jari. Oke. Sementara itu, ibumu menghaluskan bumbu dan Mbak Ria memarut kelapa. Nah, kalau udah bersih, sekarang tumbuk daging dengan bumbu. Daging ditumbuk agar menjadi halus dan bercampur dengan bumbu, sehingga saat dimasak sudah tidak ada lagi cangkangnya. Hasil parutan kelapa dicampur dengan irisan daun jeruk agar lebih beraroma. Tamak ni jok tepik. Apa? Nyiuh tamak jok te. Ni. Tumpah nyiuh jok te. Tumpah nyong jok teh? Ah. No. Tumpah. Oh, no. Nak tumpah nyiuh. Tumpah jok te lapuan. Lapuan. Sekarang campur daging kepiting yang telah dihaluskan dan kelapa parut. Aduk hingga rata dan jadi adonan brengkes atau sate pusut. Adonan sudah jadi sekarang, tinggal dibentuk adonan pada tusukan bambu. Ambil adonan dan tempel perlahan pada tusukan bambu. Ternyata sulit juga menempelkan adonan brengkes pada bambu ya. Kalau sudah, sekarang satenya kita tancapkan pada pelepah pisang untuk dibakar. Di sini biasanya untuk membakar sate pusut memang menggunakan pelepah pisang agar lebih mudah dibakarnya. Nah, sekarang saatnya kita bakar. Anak negeri, jadi ini dia nih proses terakhir dari pembuatan brengkes atau sate pusut.
Nah, kalau biasanya pembuatan sate pusut itu bahannya dari daging sapi atau daging ayam. Di sini warga mengolahnya dengan kepiting bakau. Dan ada yang unik di sini. Saya menggunakan pelepah pisang yang fungsinya agar saat membalik sate tidak panas, tidak terkena panas. Saat membakar sate pusut yang digunakan hanya bara apinya saja ya. Jadi jangan sampai dagingnya menjadi gosong. Ini dia tampilan sate pusut yang sudah matang. Nah, meski kepiting memiliki kandungan nutrisi yang sangat baik untuk tubuh, namun jika dikonsumsi secara berlebihan akan berdampak pada tubuh kita karena kepiting bakau memiliki kolesterol yang cukup tinggi. Baik, Nak. Anak negeri, jadinya ini dia nih, brengkes atau sate pusut. Rasa dari brengkes ini enak banget. Dan tekstur dari kepiting yang tadi kita masak itu berasa. Dan untuk rasanya sendiri ini pedas, jadi nggak perlu atau nggak butuh sambal tambahan lagi. Dan pokok main hintin deh, pacu nih begituan nih. Setelah mengolah kepiting dengan dibikin menjadi sate pusut, sekarang aku akan mengolah menjadi masakan khas tradisional dari Nusa Tenggara Barat. Oke anak negeri, sekarang saya, Mbak Har dan Mbak Mala akan membuat masakan sepat kepiting bakau. Tapi sebelum itu, untuk proses pertamanya kita akan bakar dulu nih kepiting dan bawang merah bawang putihnya. Sepat adalah masakan tradisional dari Pulau Sumbawa yang biasanya diolah menggunakan bahan utama yaitu ikan. Kali ini aku akan buat jadi daging kepiting bakau. Yang jadi ciri khas sepat adalah bahan utama dan bawangnya harus dibakar. Bakar bawangnya jangan sampai gosong. Yang penting sudah tercium aroma bawangnya. Nah, kau cari nih, Mbak Beng anu sekali, jonjok. Mbak Har menghaluskan bumbu dari cabai rawit, cabai merah, bawang putih, dan asam jawa. Kepitingnya sudah matang. Sekarang pisahkan capitnya dan belah menjadi 2 bagian. Sementara itu Mbak Mala mengupas dan mengiris mangga muda. Selanjutnya irisan mangga diberi garam agar lebih lunak. Selanjutnya tambahkan air sekaligus untuk mencuci mangga muda. Peras dan letakkan dalam wadah untuk membuat kuah sepatnya. Cara membuat sepat ini cukup unik nih, gak perlu dimasak. Mangga muda dan bumbu cukup diberi air panas dan aduk hingga rata. Diamkan beberapa saat, baru ditambahkan kepiting di atasnya. Nah, sudah jadi kuah sepat kepiting bakau. Inilah alasan kenapa kepitingnya dibakar terlebih dahulu ya. Karena setelah kuah sepat jadi, sudah tidak ada lagi proses memasak. Sajian sepat identik dengan rasa asam. Selain dari mangga muda dan asam jawa, rasa asam sepat juga bisa didapat dari belimbing wuluh dan juga terong bulat. Kalau sedang sariawan, cocok nih makan sepat agar cepat sembuh. Begitu kepercayaan orang-orang. Ini tuh rasanya enak banget. Ada rasa asam dan manisnya yang berasal dari mangga. Dan ini nih, kepiting bakarnya. Wah. Dan tekstur dari kepiting bakaunya dalamnya itu lembut banget. Pulau Lombok terdapat hasil alam yang dapat diandalkan petani selama masa pandemi kemarin, yaitu jambu mete. Perkebunan jambu mete tersebar di wilayah Lombok Barat, Lombok Utara, dan Sumbawa. Di Lombok Utara, rata-rata usia pohon jambu mete sudah mencapai 35 tahun. Salah satunya berada di Kecamatan Gangga. Aku dan Aziza mau menuju ke tempat Bu Inah yang sedang mencari buah mete di kebun. Nah itu dia. Akhirnya ketemu juga. Bisa mau Ina? Ini ada sedikit.
Oh, sekedi. Mampu. Suwe aja. Ya bau le atas. Ku tek berarti dah. Tek dia. Oh, itu berarti kon bawa. Karena masih sedikit jambu yang didapat, aku mencari jambu yang ada di pohon. Sedangkan Aziza dan Bu Inah mengambil jambu mete yang ada di bawah. Di sini jambu mete mulai berbuah sejak bulan Agustus hingga Oktober. Karena yang memiliki nilai ekonomis tinggi adalah biji metenya, buahnya dimanfaatkan masyarakat sekitar sebagai sayur maupun abon. Aku mencari jambu mete yang masih belum terlalu matang atau yang masih berwarna hijau. Lu mau aja? Oh, nih juara nih si abang Anda. Nah, anak negeri, ini dia nih nyambu rejung atau dalam bahasa Indonesianya jambu mente. Nah, kalau biasanya yang biasa diolah itu adalah bijinya di Lombok yang matang ataupun yang hijau bisa kita olah menjadi makanan atau masakan yang enak. Ya, Bu deh? Iya, betul. Udah cukup nih jambu mete yang kita dapat. Sekarang kita langsung olah aja yuk. Nah, kita persiapkan dulu peralatannya yuk. Aku mempersiapkan tungku dan kayu bakar. Bu Ina dan Aziza menata tikar dan bahan-bahannya. Aku, Aziza, dan Bu Ina akan membuat nyambu rejung kelak santan. Kita akan mengolah buah mete dengan aneka bumbu. Karena yang digunakan bagian daging buahnya saja, aku pisahkan dulu nih biji dan dagingnya. Cuci bersih dan tumbuk buah mete hingga halus. Selanjutnya baru dicuci dan disuir-suir hingga bentuknya seperti serat daging. Aziza memotong bahan lainnya seperti tempe, tahu, dan kacang kapri. Sedangkan Bu Ina menghaluskan bumbu mulai dari bawang merah, bawang putih, cabai rawit dan cabai keriting, garam, kunyit, dan lengkuas. Nah, anak negeri, ini dia nih nyambu rejung atau jambu mente yang sudah kita pisahkan bijinya dan sudah kita peras airnya. Jadi bentuknya kayak gini nih yang kita gunakan dalam masakan nyambu rejung kelak santan itu hanya seratnya aja. Tugasku mengolah jambu mete sudah selesai. Sekarang mulai masaknya nih. Tempe dan tahunya digoreng hingga kering. Kalau sudah berwarna kekuningan, angkat aja. Langsung ngaduk nih. Langsung goreng-goreng. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan hingga wanginya tercium. Lalu tambahkan santan sedikit demi sedikit. Jika sudah tercampur rata, masukkan kacang kapri, tahu tempe, dan yang terakhir suiran daging jambu mete. Masak hingga matang. Tuh, lihat aja, dari tampilannya aja sudah menggugah selera. Jambu mete yang digunakan sengaja diambil yang masih muda dan disuir-suir karena serat daging jambu mete hampir sama dengan daging ayam kalau sudah matang. Kembe ampun si ijo anu kadu pihak kelak ini nak. Agar tekstur isi daging jambunya lebih renyah. Lamun si anu si warna merah anu ya. Ya kalau dia merah kan, ya dagingnya lebih lihat lah lebih keras. Berarti yang muda, dagingnya lebih renyah dia. Buah jambu mete mengandung senyawa proantosiandin, yaitu golongan flavonoid yang dapat menekan replikasi sel kanker. Buah jambu mete juga mengandung beberapa mineral yang dapat mengurangi kecenderungan sel untuk bermutasi. Mengonsumsi jambu mete dapat mencegah kanker usus besar, apalagi kalau diolah jadi sayur seperti ini. Wah, enak banget. nyambu rejung kelak santan ini dari rasanya itu anak negeri mantap banget. Dari teksturnya sendiri dia itu lembut, nggak seperti yang tadi dari awal kelihatannya kalau yang muda biasanya itu agak padat, tapi ini setelah dimasak dia lebih lembut. Dan ini kita nggak perlu makan pakai nasi karena memang isinya agak padat. Untuk rasa kuahnya itu agak manis dan sedikit asam yang berasal dari nyambu rejungnya, Ibu ya? Iya, betul. Tidak hanya kita olah jadi masakan, buah metenya juga bisa kita olah menjadi isian kue tradisional Lombok, yaitu klepon kecerit. Sebelum membuat adonan klepon kecerit, kita buat dulu isiannya yang terbuat dari jambu mete.
Untuk jambu metenya harus diolah menjadi suwiran. Dan bumbu yang perlu dihaluskan yaitu bawang putih, cabai rawit, lengkuas, dan garam. Nah ini dia nih bentuk daging atau serat yang udah kita olah. Dan kita akan buat Klepon kecerit. kecerit. Nah apa ampun ini? Nggak kudang dong? Jaring. Bajari, tinggal termain lagi, jak tegoreng. Apa suku gawe nengkang? Ba mengesul bejak. Mengesul kute. Mengibing. Mengibing. Nah apa bajunya nggak ada apa gawe? Mama goreng. Monggo goreng ya, kayak tembeling suruh kita mengibing. Sekarang langsung aja aku goreng. Tumis bumbunya dulu, lalu tambahkan suwiran daging mete. Tumis hingga matang. Sementara aku mematangkan isi klepon, Ibu Sri dan Mbak Yan membuat adonannya. Dar! Oh, bek jantungan nih, sopir bare. Jadi ini Kayak isi bare jak kau lah mengungkuk kono bare. Nah, udah matang nih. Sekarang kita tiriskan dan bikin adonannya. Agar warnanya lebih cantik, kita tambahkan air daun pandan pada tepung ketan sebagai pewarna alami. Karena semua bahan sudah ada, sekarang tinggal masukkan isian klepon ke dalam adonan. Pipihkan adonan, tambahkan gula merah dan suwiran jambu mete, lalu bentuk bulat. Kak, dia bagus anda. Oi lah, lagi yang pihak. Awalnya aku kira mudah, karena Ibu Sri buatnya cepat sekali. Ternyata susah juga ya. Sudah jadi adonannya, sekarang tinggal kita rebus saja. Setelah air mendidih, langsung aja masukkan klepon dan tunggu sampai matang. Tidak lama kok, paling sekitar 7 menit. anak negeri, jadi buat klepon kecerit itu kurang lebih prosesnya seperti membuat bakso. Jadi kita rebus di sini, nanti kalau udah matang dia akan mengambang. Baru kita pilih. Seperti ini nih tampilan kalau kleponnya sudah matang. Taburan kelapa parut menjadi pelengkap jajanan tradisional ini. Ini dia, udah jadi klepon Kecerit. nyambu. Rejung. Nah, udah jadi nih buatan saya, Inak Sri dan Mbak Yan. Bau tanu ini, bungkus. Hi, bungkus bungkus. Kanite su. Kakak. Juluan. Camilan ini jadi favorit bagi anak-anak karena rasanya yang dominan manis. Karena pada dasarnya di dalamnya ada gula merah. Jadi saat digigit akan muncrat isiannya. Anak negeri, ini dia nih, klepon kecerit nyambu rejung. Bentuknya kurang lebih sama seperti yang kita temui di pasar, tapi isiannya beda. Ada gula merah dan tambahan Buah rejung. buah rejungnya atau jambu mentenya. Nah, untuk teksturnya ini tuh lembut, kurang lebih kayak dodol, dan rasanya itu pedas manis. Nah, manisnya itu dari gula merah dan pedasnya itu berasal dari campuran abon yang tadi digoreng dengan sambal. Wah, saking enaknya makan klepon ini, aku punya pantun untuk Ibu Sri. Beli abon jok Kediri, Cakep. intik jalan-jalan tiba mentigi. Cakep. Klepon pian Inak Seri, Tutu mai. mulan maik gati. Alhamdulillah. Waduh, aku terlambat nih buat bantu Pak Kusno cari walang sangit. Harus cepat nih. Untung saja Pak Kusno masih di ladang. Yo, baca leo peka. Agit pakai aku deh. Konan temu anti ku aloe mo ko ini. Ka. Tulungin langsung Aw ka tulung dulu ke mo. Kalau mau mencari walang sangit atau dalam bahasa Lombok biasa disebut ketlang, harus pagi hari. Karena saat siang walang sangit akan bersembunyi di bawah rumput sehingga sulit ditangkapnya. Aku dan Pak Kusno menggunakan jaring ini untuk menangkap walang sangit. Harus dikibas-kibas agar walang sangit bisa terperangkap dalam jaring. Nah, anak negeri, ini dia nih.
ketelang atau dalam bahasa Indonesia walang sangit. Ini adalah serangga unik atau hama yang biasa hidup di tanaman padi atau rumput gajah dan tanaman liar lainnya. Dan biasanya ada yang menarik di sini nih, karena masyarakat lokal di sini biasa mengolah ini menjadi makanan yang enak. Ya Pak deh, apa suara pelemeng? Pelemeng. Lu mau EP aja? Barapan penok tas suku. Walang sangit suka menempel pada padi atau rumput gajah karena suka menghisap cairan tanaman dari tangkai bunga sehingga menyebabkan tanaman kurang hara dan menguning. Sudah cukup nih, walang sangit kita dapatkan. Sekarang, ayo kita bikin jadi lemang ketlang. Untuk membuat pelemang ketlang, kita olah dulu beras ketannya. Cukup dicampur dengan santan dengan takaran yang pas agar jadi beras ketan yang lembut dan gurih. Untuk mengukus beras ketan, butuh waktu sekitar 20 hingga 30 menit agar aroma santannya meresap ke dalam ketan. Nah, anak negeri, sekarang saya bersama Bapak dan Ibu sedang membuat pelemeng ketelang. Untuk pertamanya, kita kukus dulu nih ketan yang udah kita campurkan dengan santan tadi. Nggak ada tayang doang, Nina? Tayang doang, ya. Sementara saya menunggu ketan matang, Ibu Ida mengulek bumbunya seperti bawang, cabai, kunyit, garam, dan gula. Sedangkan Mbak Yanti memarut kelapa untuk dicampur dengan bumbu nantinya. Karena kita mau masak pelemang, Pak Kusno mempersiapkan bambu dan tempat untuk bakarnya. Saya kau reket no. Apa nih? Kita campur sedak sambal. Campur sambal doang? Tahu, itu ampau tatoen ketlang ini. Oh, nih Tahu, kukumbeang. campuran sedak sambal. Sekarang kita buat isian pelemangnya ya. Campur parutan kelapa dan bumbu, aduk hingga tercampur rata. Jadi tutuk-tutuk suk yang sidut Apa suk yang kudu? Ima isi tahu. KP kak kudu kak? Dek ku tahu apa aku? Rata mesti bajangka melemak deh jari jari. Ya, kalau campur bumbu memang harus seperti Ibu Ida. Pakai tangan saja agar lebih cepat ratanya. Apa ampun nih? Mereka tuleng ketlang sadeng-adeng, tak ada temang sekedik sambil tak olah. Selapung? Ima isi temang kudang gigirin sekedik-sekedik. Oh, segede-gede. Kalau semua sudah tercampur rata, sekarang bumbu ketlangnya tinggal ditumis. Tumis sampai aroma kelapa dan walang sangitnya keluar. Terus aduknya, tagernya sampai kecoklatan no. Agar tangkotnya kon kawas ya terus. Udah kayaknya masak dia. Arah ambu mana enak? Setelah itu tinggal kita bikin pelemangnya. Ambil ketan dan letakkan pada daun pisang. Pipihkan dan beri isian sambal ketlangnya, baru digulung dan dimasukkan ke dalam bambu. Sekarang tugasku dan Pak Kusno untuk membakar pelemang hingga matang nih. Agar pelemang cepat matang harus diletakkan agak miring dan dengan api besar. Meski bambu gosong, namun pelemang tidak akan gosong karena lapisan bambu melindungi pelemang dan panasnya menjadikan matang sempurna. Ternyata aromanya sudah kecium. Ini kurang lebih kita sudah 15 menit Pak ya. Ya. Dan aromanya itu semakin tajam karena tadi isian dalam ketan itu ada walang sangit atau dalam bahasa sininya ketelang. Nah, masih onek ini Pak? Gak bau harganya woi, harap sampai masak kan ini. Bau ini ruang. Oh, bau mana? Tak bau no, masak kan. Oh, masak ruang nih. Ini dia tampilan pelemang ketlangnya. Cantik bukan? Wah, bikin ngiler aja nih. Nah, ini dia nih udah jadi pelemang ketelang, kuliner khas dari Lombok Utara. Wah, menyambung ini. Kah langsung kah? Bau darah juang Pak. Oh, baung suene aja. Bisa ima bisa ima. Pelemang adalah cara masak yang biasa digunakan saat ada acara hajatan. Pelemang ketlang banyak diolah saat musim padi mulai menguning karena banyak petani yang mencari walang sangit. Jadi anak negeri, pelemang ketelang ini dari segi tampilan itu mirip pepes, tapi bukan pepes. Tapi kalau lihat dari isinya mirip lemper, tapi bukan lemper. Nah, ini yang spesial dari
pelemang ketlang ini yang diisi oleh apa ini Bu nih? Serondeng. Serondeng sama ketelang. Nah, untuk tekstur dari ketannya tadi itu gurih lembut karena sudah dicampur santan ya Bu ya. Dan aroma gosongnya itu berasal dari setelah dibakar tuh Bu ya. Dan itu menambah aroma dan nafsu makan kita. Pelemang ketlang paling pas dimakan saat masih hangat. Apalagi pas sore hari seperti ini. Mantap banget.